Sudarlun, Rumah Sakit Umum Dr. Zainul Abidin atau RSUZA Banda Aceh mengeluarkan aturan meniadakan jam berkunjung bagi keluarga pasien yang dirawat. Pihak rumah sakit hanya membolehkan pasien dijaga oleh satu orang perwakilan keluarga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Aturan jam berkunjung itu dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 di tengah semakin tingginya kasus yang terkonfirmasi positif di Aceh. Peniadaan jam berkunjung tersebut berlaku sampai nantinya ada pengumuman status pandemi COVID-19 di Aceh menurun. Untuk sementara ini memang jumlah jam bertamu kita tiadakan di Rumah Sakit Zainul Abidin, dan itu memang sesuai dengan surat edaran direktur. Kemudian masanya itu berlaku sejak pemberlakuan pandemi kita. Jadi dari awal sebenarnya sudah diberlakukan. Jadi selama masa pandemi kita batasi jumlah yang berkunjung. Jadi setiap pasien itu hanya didampingi oleh satu orang pendamping. Tidak ada yang berkunjung selama masa pandemi. Jadi kalau rekan-rekan melihat akhir-akhir ini ada standing banner bertulisan pembatasan jam berkunjung pada spanduk, itu kembali kita perketat semenjak terjadi peningkatan jumlah pasien COVID di Aceh khususnya dan di Indonesia umumnya. Untuk saat ini seperti apa Pak sistem yang kita lakukan Pak di rumah sakit? Kita membatasi setiap pengunjung itu, tapi masih kita sampaikan secara persuasif, jadi tidak ada sanksi. Jadi kita tetap meningkatkan, kita berharap dengan peningkatan kinerja kawan-kawan keamanan internal rumah sakit, kita berharap masyarakat bisa memahami dengan pembatasan jam berkunjung selama ini. Oke Pak, ini soal yang infonya ruang Pinere penuh nih Pak. Bagaimana penjelasannya? Sampai hari ini laporan tadi pagi jumlah pasien yang kita rawat ada sekitar 91 orang dan itu sekitar 60% dari kapasitas yang ada pada saat ini. Jadi kita berharap jumlah pasiennya bisa menurun dengan adanya pasien-pasien yang akan sembuh. Itu yang namanya kondisi konsep pandemi seperti ini. Tapi pihak direksi rumah sakit juga sudah menyiapkan untuk rencana antisipasi, dan kita berharap memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Jika kasus ini melonjak nih Pak, dari pihak rumah sakit sendiri apa yang bakal dilakukan? Apakah bakalan menambah tempat baru? Bagaimana? Nah, memang kita masih ada beberapa ruangan yang bisa kita gunakan untuk menampung pasien COVID. Jadi, tapi dalam sebuah pelayanan di rumah sakit itu tidak hanya tempat yang kita butuhkan, butuh tenaga memberi pelayanan mulai dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Seperti saat ini, pada saat kita tambahkan tenaga ke area perawatan pasien Pinere, itu ada ruangan yang kita merger di sebelah sini. Ruangan yang kita merger, tugasnya sebagian kita relokasikan ke ruangan Pinere, sehingga di sana juga bisa kita berikan pelayanan bersama maksimal. Untuk saat ini Pak, kendala yang dihadapi dalam menangani kasus COVID apa aja Pak selain ruangan Pak? Untuk saat ini kita tidak ada kendala yang berarti ya. Tidak ada kendala yang berarti di dalam memberikan pelayanan, karena sebelum kasus kemarin meningkat, kita juga mendapat bantuan rumah sakit rujukan COVID yang dari pemerintah pusat yang diresmikan oleh Ketua BNPB pada saat ini. Jadi fasilitas yang kita punya dan kita sudah gunakan semaksimal mungkin. Oke Pak, satu lagi Pak, ini kan para tenaga medis kita nih udah 1 tahun nih belum. Kalau insentif itu sampai saat ini kalau itu mungkin bisa disampaikan oleh pengambil kebijakan.
karena untuk hal-hal yang bersifat kebijakan mungkin kita tidak bisa sampaikan, tapi alhamdulillah kinerja kawan-kawan kita di ruangan tidak terganggu. Meski belum cair sebelumnya tidak mempengaruhi. Tidak, alhamdulillah tidak terganggu. Kita berharap, artinya itu adalah dua hal yang berbeda. Kita tetap memberikan pelayanan karena kita adalah tenaga-tenaga kesehatan yang memang berada di garda depan di rumah sakit, dan sudah merupakan tanggung kita untuk memberikan pelayanan terlepas dari persoalan administrasi terhadap medis. Nah, kita berharap ke depan rumah sakit selain dari NLABD itu juga bisa memberikan pelayanan yang lebih, sehingga sebagian pasien yang memungkinkan untuk dilakukan perawatan di daerah tetap dilakukan di daerah. Tapi manakala pelayanan itu tidak bisa diberikan di daerah, kita tidak menutup kemungkinan untuk memberikan pelayanan. Dari Banda Aceh, Henry, Serambion TV.